kita bangga-banggakan yaitu Al-Muqarram kita, Syekh Muhammad Yusuf. Selamat datang Syekh beserta rombongannya. Dan satu lagi buat tim peliput ini Mas Mardiono ini tak asing di Facebook juga. Selamat datang Pak. Dan yang kami hormati Ibu Ketua beserta jajaran dan jemaah-jemaah Masjid Nurul Haq yang kita banggakan. Mudah-mudahan dengan niat Ibu dari rumah untuk menuntut dan menimba ilmu akan dilipat gandakan pahala Ibu di sore hari ini. Khususnya yang Ibu hadir di sore hari ini, berlebih-lebih pahala yang akan kita dapatkan. Amin amin amin. Ibu, perlu saya sampaikan, mohon maaf juga saya sudah menghilang dari peredaran lebih kurang sebulan setengah. Ini kembali lagi kita bersama, tetap menjalin silaturahmi. Mudah-mudahan kita menambah ukhuwah kita dan memperdalam ilmu agama kita di masjid yang kita cinta dan kita banggakan ini, Masjid Nurul Haq. Baiklah ibu-ibu, karena berhubung hari telah berjalan terus, semoga nanti apa yang dipaparkan oleh Syekh kita nanti, apa yang disampaikannya sekalian perkenalan bahwasan yang hadir di tengah-tengah kita, Syekh kita ini asli orang Indonesia, kelahirannya dari Palestina, orang tuanya di Arab Saudi. Perlu kami tambahkan Syekh, kami ini Arab nanti, karena kami kebanyakan orang Jawa juga di sini berkenan suku Minang. Biar ibu-ibu untuk tidak menunda waktu lagi, kami persilakan buat Syekh kita. Nanti akan dipaparkannya, mudah-mudahan kita saling mendengar dan mengkaji ilmu beliau. Nanti beliau akan memperkenalkan bahwasan beliau bertempat tinggal di mana, tidak jauh dari Bukit Badren, yaitu di Jayapura. Itu saja, dan lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya serahkan kepada Bapak Ustadz. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mulai nama sampai nanti kenalin dulu baru dimulai ya. Nama saya Muhammad Yusuf, tapi panggilan bahasa Indonesia Yusuf. Tapi alhamdulillah selama ini saya tinggal di Jalan Siliwangi, Jayapura. Ada punya tempat haji di dekat rumah Bapak Haji Retiman. Kita tahu dekat Bapak itu, Bapak Chandra itu yang urus-urus suka dekat di situ. Sekarang udah hampir lebih kurang 1 tahun udah pindah di Jalan Sudirman. Jalan Siliwangi juga ada rumah, tapi tinggal di Jalan Sudirman. Jalan Sudirmannya samping Apotek Lestari. Kenal Bu? Pasti kenal, karena udah umur itu pasti selalu obat ya. Selalu obat tambal balus ya. Sampai Apotek Lestari, Pak Dr. Rifai. Di situ buka punya travel umrah. Ini anak buah, bisa baca di sini PT Uwais Al-Karni untuk umrah. Makanya datang sini, mudah-mudahan ibu-ibu ini seperti ini kumpul di sini, nanti seperti ini kumpul di Ka'bah insya Allah. Itu ya saya sampaikan. Sekarang mau mulai ceramah dulu ya. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu
يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غررا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدنا علما رب زدنا علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ketua Masjid dan kami hormati ibu-ibu Ketua Majelis. Mohon maaf ya, tidak tahu namanya Bu ya. Kami hormati semua ibu-ibu bisa hadir. Insya Allah mudah-mudahan saat ini apapun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan izin, Allah memberikan izin biar bisa saya sampaikan, dan Allah memberikan izin ibu-ibu jadi bisa dengar apapun dalam ceramah ini. Dan hari ini mudah-mudahan manfaat dunia dan akhirat insya Allah. Jangan sampaikan biar ada manfaat, biar ada manfaat dunia maupun akhirat. Saya hari ini bawa tema sejarah sahabat Nabi. Apa ibu saya tadi sampaikan tema sejarah sahabat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi saya baca satu ayat dari Al-Quran, itu ayat pun khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diturunkan ayat itu khusus untuk sahabat Nabi. Dan saya baca dua hadis, itu hadis pun bersama
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusus untuk para sahabat Nabi. Sebenarnya kalau ini Al-Quran 30 juz, saya lagi pegang sekarang ini zaman ini sampai sekarang dari zaman Nabi. Ibu-ibu percaya ini betul kan? Ibu-ibu jujur kan ini semua betul dan jujur kan? Tidak ada yang salah di dalam itu tulisan kan? Tapi kalau saya tanya sedikit-sedikit lah, ini Al-Quran sampai zaman ini siapa yang disampaikan ini nama Al-Quran? Ini ada dalam 30 juz, ada ini 30 juz, apa yang baca? Siapa yang disampaikan? Karena pertama kan ini kitab Bapak Jibril Malaikat. Bapak Jibril Malaikat wahyu untuk baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam udah 1400 tahun 57 Hijriah, bukan 40 ya. Kalau Hijriah 70. Kalau ini yang turunnya 1457. Karena 10 tahun dan hidup di dalam Makkah 13 tahun. Baru dihijrahkan Madinah 13 tahun di Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi hidup 13 tahun di Makkah, baru jadi pergi pindah ke merantau, bahasa Indonesia merantau di Madinah. Ini bawa Jibril malaikat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam udah baca, udah ada disampaikan, siapa ada yang dengar zaman itu? Siapa dengar dari ucapan Nabi? Itu makanya betul kalau selalu baca-baca, alhamdulillah dunia ini udah semua tahu, salatnya udah tahu, puasanya udah tahu, hari raya pun tahu, hari kurban pun tahu. Yang tidak tahu itu butuh ilmunya, Bu. Yang tidak tahu itu butuhnya. Kalau dibacakan ibu salat 5 kali wajib, itu ibu-ibu tahu salat 5 kali wajib. Kalau gak ulang pun gak apa-apa. Ibu-ibu tahu bulan Muharram ada asyara Asyura, bulan puasa, ada tarawih, ada zikir, ada hari Jumat. Itu tahu semuanya. Sekarang butuhnya apa sejarah Al-Quran ini? Apa sejarah Al-Quran ini? Contohnya zaman ini, kalau ada orang tanya dari ibu-ibu, karena di zaman ini ada teman muslim, ada teman non-muslim juga, betul nggak, Bu? Ada teman kan? Non-muslim juga sebagai teman, sebagai duduk, sebagai rumah tangga, dekat dengan tangga ya. Apa yang bisa dijawabkan ibu-ibu ini Al-Quran betul atau tidak betul? Jujur atau tidak? Pertama kali kamu harus ibu-ibu kita percaya sahabat Nabi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam belum langsung datang ini 30 juz ibu-ibu. Itu tahu ibu-ibu kan? Belum langsung 30 juz Bapak Jibril malaikat langsung dari sampaikan kepada Nabi, langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan sahabat. Bukan, Bu. Umur Al-Qur'annya dalam dunia ini 23 tahun umurnya. Umurnya ini 23 tahun di dalam dunia itu waktu zaman Nabi. Pertamanya umurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam udah 40 tahun, udah mulai sampai wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 23 tahun jadi nabinya itu udah jadi ini Al-Qur'annya udah pas 30 juz. Tapi bukan ada zaman Nabi itu seperti itu, bukunya bukan ada seperti itu, Bu. Bukan ada seperti itu 30 juz seperti ini, buku tidak ada, Bu. Tapi gimana, siapa jadi mau simpankan seperti itu 30 juz? Karena Jibril malaikat bawa wahyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi membacakan, sahabat Nabi jadi tulis. Sahabat Nabi jadi tulis. Tapi tulisnya atas apa? Belum ada kertas seperti ini, belum ada zaman itu.
Makkah tidak ada pohon kertas, tidak ada pohon kertas di sana. Tuliskan atas batu, atas di pohon apa itu? Daun pohon, ada kulit, beda-beda, tidak ada satu tempatnya. Ada yang simpan tulisan atas kulit, ada yang tulisan atas apa namanya bahan baju kayak gitulah. Masing-masing sih berapa macam. Kalau mau percaya Al-Quran itu betul-betul benar jujur, saya belum percaya itu harus percaya siapa? Harus percaya siapa, Bu? Siapa jadi mau sampaikan? Siapa jadi sampaikan ini Al-Quran? Itu namanya sahabat Nabi. Namanya sahabat Nabi. Sahabat Nabi jadi sampaikan pertamanya harus betul-betul percayakan dengan sahabat Nabi. Kalau kurang percaya dengan sahabat Nabi, pokoknya kurang percaya Al-Quran. Karena Al-Quran itu disampaikan sahabat Nabi. Terus siapa jadi itu seperti ini? Tuliskan dan dibukukan seperti itu. Di kertas tuliskan, jadi kumpulkan. Karena ibu-ibu tahu kalau buka Al-Quran, ada di beberapa surat, di dalam surat itu tulisan Al-Makki. Udah tahu ibu-ibu? Belum pernah kan? Nanti saya kasih tahu lah. Ini Al-Quran surat Al-Fatihah. Al-Fatihah, tapi dapat tulisnya apa? Dapat tulisnya Makkiyah. Tulisnya Makkiyah. Artinya itu Al-Quran surat Al-Fatihah turunkan waktu zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih pada ada di Makkah. Itu artinya Makkah. Terus gimana? Langsung surat Al-Baqarah. Surat 2 kan surat Al-Baqarah kan, Bu? Kalau surat ini Al-Baqarah, di apa tulisan di depan? Madaniyah, bukan Makki, Bu. Madani. Surat Al-Baqarah jadi turunkan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi waktu ada di Madinah. Tapi gimana ya, ini surat Al-Fatihah di Makkah langsung di Madinah. Terus langsung sih buka surat lain. Contohnya ini dapat saya surat Yunus. Surat Yunus, apa tulisan di depan? Makkiyah. Makkiyah. Tapi surat ini kapan diturunkan? Waktu zaman pada ada di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada ada di Makkah. Iya, ada jangan sedih ya, ibu mudah-mudahan sampai Makkah lah, insya Allah. Kalau ikut sama saya, nanti saya bawa lah tempat lahir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mana ada tempat lahir, mana ada beberapa tempat ziarah lah. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu Wa Taala jadi memberikan izin tanah suci. Ini surat Makki, namanya surat Makki dan surat Madani. Tapi siapa yang kalau simpan namanya tuliskan seperti itu kan? Dari awal sampai berapa Al-Quran turun di Makkah. Jadi pertamanya duluan hakikatnya surat Makki, baru jadi Madani. Tapi makanya belum ada seperti itu waktu zaman Nabi. Tapi saya ada kumpulkan seperti ini. Namanya sahabat Nabi Sayyidina Utsman bin Affan jadi kumpulkan Al-Qurannya seperti ini. Satu lagi sekarang baca itu seperti itu yang baca sekarang zaman ini. Kalau itu turunnya namanya bahasa qiraat. Tahu qiraat Ibu? Qiraatnya seperti baca ya. Kayak Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ada yang selain itu ibu-ibu. Itu turunnya Al-Quran dalam 17 qiraat.
Kayak baca saya gak bisa ya, cuma sedikit-sedikit saya tahu kan. Wadduha wal laili idza saja. Tapi ininya kumpulkan untuk satu kata-kata satu. 16 sila itu jadi udah diberhentikan. Ada satu saat zaman ini susah baca. Satu ibu yang baca wadduha, satu yang baca wadduha, nanti bingung. Makanya dulu-dulu sahabat Nabi zaman Sayyidina Utsman bin Affan jadi kumpulkan itu namanya Al-Quran Mushaf Utsmani. Apa namanya? Mushaf Utsmani. Siapa yang disampaikan? Sebelum saya sampaikan kan, pertama kali kalau mau percaya Al-Quran ini, sebelum itu harus dipercayakan oleh sahabat Nabi. Karena saya belum dengar langsung dari Nabi, belum dengar kita kan? Dengarnya sahabat Nabi, dari sampaikan sahabat Nabi. Makanya saya belum baca Al-Quran, sebelumnya itu mempelajari Al-Quran harus belajar dulu. Siapa jadi mau kumpulkan Al-Quran seperti ini, siapa jadi sampaikan? Tahu tak kalau dari Allah Subhanahu Wa Taala, ibu-ibu tahu turunnya 4 kitab suci, bukan kitab suci satu ini. Kitab sucinya 4. Tahu ibu? Al-Quran selain Injil, Taurat, Zabur. Harus dipahami siapa yang disampaikan, haruskah percaya oleh sahabat Nabi. Gimana caranya percaya? Percaya kan nama percaya, semua percaya. Apa buktinya percaya atau tidak? Saya mau cari bukti ya Bu. Boleh cari ya Bu, izinkan boleh ya. Ada masih cinta dengan sahabat Nabi kan Bu? Kalau saya tanya sahabat Nabi pertama apa namanya Bu? Sahabat pertamanya, pertama ada yang percaya langsung dia masuk agama Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi sampaikan saya Nabi. Siapa ada yang langsung dipercaya? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan udah Bu, Allah jadi memberikan wahyu, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi mau sampaikan siapa Bu? Abu Bakar Siddiq, betul. Sahabat Nabi pertama Abu Bakar ya. Sahabat kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat dari dunia, jadi pimpin oleh Islam, Khalifatul Muslimin. Khalifah pertama namanya Abu Bakar Siddiq. Khalifah kedua Umar bin Khattab. Khalifah ketiga namanya Utsman. Khalifah ketiga nama Utsman bin Affan. Sahabat keempat Ali. Khalifah keempat Ali. Cinta dengan sahabat Nabi, cinta dengan Nabi, cinta dengan sahabat Nabi. Kata siapa bagi-bagi, inna a'tainakal kautsar, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi berbagi sendiri. Jadi berbagi sendiri, tangan sendiri. Panggilan umat Nabi kumpul-kumpul, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bagikan tangan sendiri. Tapi gimana sambutnya nanti jumpa dengan Nabi? Ramai-ramai gimana jumpanya Bu? Gak ada cara kan? Kalau udah ramai berapa juta, bukan berapa juta, berapa juta dan juta manusia kan? Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, gimana caranya diambil haud Kautsar? Yang pertama paling utama harus dibayar dulu. Apa bayarnya? Pertamanya bayar cinta. Pertamanya bayar cinta dengan Nabi. Setelah itu harus cinta dengan sahabat Nabi dan keluarga Nabi, cinta dengan agama Islam. Apa buktinya cinta ya? Kalau pakai nama-nama artis ya. Oh ini artis ya.
Kalau lagi bayaran artis di Jakarta ya, pakai nama cucu artis ya. Betul gak Bu? Pakai nama cucunya artis ya. Al-Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabbu, al-mar'u ma'a man ahabbu, kama qala alaihi salatu wassalam. Siapa ada yang cinta sama siapa di dalam hidup dunia ini, hari kiamat pun berdiri sama beliau. Hari kiamat pun berdiri sama dia, karena cinta dalam dunia, cinta dalam dunia sama siapa, hari kiamat pun cintanya sama dia, berdiri sama dia. Itu kan di dalam hadis baru saya bacakan. Kalau dicinta dengan sahabat Nabi, berdiri sama siapa Bu? Berdiri sama sahabat Nabi. Kalau ada cinta dengan keluarga Nabi, tapi berdirinya dengan keluarga Nabi. Kalau udah berdiri dengan keluarga Nabi, ada susah gak ambil air? Haus Kausar. Gak ada susah kan? Ya, Ibu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima apapun saya. Mohon maaf kurang ada yang lebih mau sampaikan. Nanti kita bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi wabil taufiq wabil hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin.